Makanya luar biasa pengusaha Abah membuat tuntunan yang mudah, ringan, bisa siapa saja. Syaratnya cukup sudah balik. Ya. Terus mau mengamalkan itu pun amalkan semampunya lagi. Nggak dituntut harus. Gitu. Nanti kalau kamu nggak harus, nggak sesuai tuntunan, kamu celaka. Nggak begitu. Kualat, tidak begitu. Amalkan semampunya. Luar biasa. Lagi-lagi ketika ada kebijakan semampunya, lalu kita ya karena semampunya, padahal kita masih mampu 165 ini 3 kali terus. Tapi itu pun masih ditolerir oleh guru. Nggak apa-apa, masih alhamdulillah bisa 3 kali. Selalu guru kita alhamdulillah bagus, baik. Masya Allah, luar biasa. Pengusaha Abah mursyid kamil mukamil beliau. Sempurna dirinya dan menyempurnakan yang lain. Yang beratnya cukup beliau, kita tidak perlu yang berat-berat. Masya Allah. Yakinuka mursyiduka. Jadi harus meyakinkan siapa guru kita. Setelah yakin, ikuti tuntunannya. Jangan sekedar yakin cukup tapi tidak mengikuti tuntunan. Katanya yakin, tapi terhadap tuntunan guru kita buat direka-reka lagi, dibuat pantas-pantas lagi. Misalnya, ini pantasnya karena zamannya sekarang begini, gimana kalau cara begini pakai ini? Nah, kita begitu tuh, nafsu tuh. Maka hati-hati. Kalau sudah ada dorongan hawa nafsu itu hati-hati. Hadirin yang berbahagia, bersyukur kita. Pertama, syukur kita ini adalah sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Sehat lahir, sehat batin. Tapi tidak sedikit saudara kita yang sedang mendapat ujian, sedang sakit atau tidak sehat. Baik yang sehat termasuk yang tidak sehat, semua diberkahi Allah. Jadi kalau sudah berkah Allah, ridho Allah, maka sudah tidak ada masalah antara sehat dan tidak sehat. Jadi kalau ridho Allah itu semua diberkahi. Kalau sudah ridho Allah itu susahnya kita tidak menjadikan susah, bingungnya kita tidak jadi bingung. Karena Allah dengan ridhonya akan memberikan kepada kita apapun yang dihadapi, Allah berkahi. Jadi kata orang susah, tapi kita sendiri tidak susah. Itulah ridho Allah. Oleh karenanya mari kita sama-sama pasrahkan diri kita hanya pada Allah. Apapun guru kita memberikan tuntunan melalui zikir yang ditalkinkan, ada kalimat yang sering diucap sebagai munajat kita kepada Allah, Ilahi anta maqsudi. Hanya Allah lah yang kami maksud dari apapun yang kita upayakan, apapun yang kita lakukan, hanya untuk Allah. Wa ridhoka matlubi, hanya ridho Allah yang kita mohonkan dari apapun yang kita lakukan. A'tini mahabbataka, beri kami ya Allah mahabbah, cinta kami padamu ya Allah, sehingga dengan cinta akan dirasa mudah. Ini dia. Jadi kalau kita masih merasa berat hidup, berarti sesungguhnya belum ada cinta di dalam diri ini pada Allah. Wa ma'rifataka, jadi cinta kemudian ma'rifat, kenal. Berbeda dengan sesama kita, ma'rifat dulu, kenal dulu baru cinta. Tapi pada Allah mahabbah wa ma'rifah, cinta dulu baru nanti kita akan kenal. Nah itulah tuntunan yang Guru Agung berikan kepada kita sebagai ikhwan pengamal thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryani. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, para ikhwan, mari kita senantiasa segarkan kembali ingatan kita, pemahaman kita dan kesadaran kita
agar kita tidak keluar dari relnya, agar kita tidak keluar dari asas tujuan kita berthariqah. Jangan sampai dengan tujuan yang mulia, yang baik, yang luar biasa, tujuan ingin mengharap ridho Allah, malah sebaliknya kita mendapatkan laknat Allah. Naudzubillah. Tujuan kita maksudnya ingin mendapatkan keberkahan, barokah karomah guru agung dengan khidmah kita, malah sebaliknya. Karena kita su'ul adab, kita akhirnya celaka. Jadi jangan sesuatu yang baik karena ada salah di dalam perjalanan menempuh kebaikan itu, lalu jadinya salah. Jadi tidak setiap tujuan yang baik menjadi baik kalau ada cara yang salah yang kita tempuh. Makan itu untuk mengenyangkan, tapi karena salah makan, mestinya makan dimasuki ke mulut, ini ke telinga. Salah, ya nggak jadi kenyang, malah jadi penyakit karena ke telinga masuknya. Minum mestinya melalui mulut, ini melalui hidung, ya sakit juga melalui hidung. Salah di dalam caranya, karena tujuannya dengan makan ingin kenyang. Nah begitu pun kita di dalam beribadah, di dalam berkhidmah. Jadi mohon kepada kita semua, wabil khusus pengurus, karena pengurus ini mempunyai tugas yang berlebih. Jadi ada tugas tambahan kalau pengurus itu di dalam khidmah. Jadi tugas khidmah kita ini ada yang sama, ada yang berbeda. Samanya dari sisi kita semua sama-sama tugas kita, khidmah kita adalah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran dari Guru Agung Pengersama, ajaran thariqah melalui zikirnya, khataman, manaqib. Karena itulah tuntunan pokok dari Guru Agung. Setiap habis sholat zikir 165, syukur bisa lebih. Khataman paling tidak seminggu 2 kali, upayakan syukur bisa tiap hari. Manaqib sebulan sekali, syukur bisa beberapa kali. Jadi semua adalah tuntunan yang minimal yang guru berikan. Agar apa? Agar kita semua tidak menjadi berat di dalam mengamalkan. Maka bersyukur kita diberi tuntunan oleh guru mursyid pengersabah, tuntunan yang ringan yang tidak memberatkan. Tapi seringkali sesuatu yang ringan, sesuatu yang diperoleh didapatnya dengan mudah, seringkali diabaikan. Berbeda dengan sesuatu yang kita dapat dengan susah payah. Sudah bela-belain kita dapetin barang ini, sudah ninggalin keluarga, sudah keluar uang banyak untuk dapetin barang ini, maka pasti dijaga betul itu. Ada istilah kalau ada yang mau beli pun nggak dikasih, karena perjuangan luar biasa. Jadi harga nilai mahalnya di perjuangannya. Ini pas susah payah, nggak bisa diukur dengan uang. Nah jadi hadirin, jangan sesuatu yang mudah didapat. Orang talqin mudah sekarang, berbeda dulu. Dulu kalau mau ijazah atau talqin, kalau saya berbicara dulu pasti ceritanya nggak jauh dari almarhum bapak sendiri dengan Aam. Dulu zaman Abah Sepuh, berarti kalau lebih dulu lagi zamannya guru Abah Sepuh bisa dibayangkan. Zaman Abah Sepuh saja masih ada syarat kalau mau ijazah itu, di samping usianya dilihat dulu nih, usia berapa? 40 sudah masuk syaratnya, harus 40 tahun. Atau belum 40, sudah nikah belum? Sudah, mau masuk juga syaratnya. Sudah gitu, benar kamu mau talqin. Tujuan kamu apa? Terus selagi belum tujuannya ridho Allah, nggak dikasih. Sampai pada titik dia pasrah, hanya satu yang dimau, ridho Allah baru. Tapi tidak cukup di situ. Untuk menguji kesungguhan itu, tambah lagi diujinya tuh. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh mau ijazah zikir,
belajar zikir ini, maka kamu laksanakan puasa selama 40 hari 40 malam, kamu nggak tidur. Dulu sekarang nggak ada itu. Makanya beda orangnya dulu dengan sekarang. Karena dulu didapat ijazah ini susah payah ini, bela-belain nggak tidur ini, bela-belain nggak makan ini. Padahal Bapak dan Ibu, antara beratnya dulu dengan ringannya sekarang sebetulnya nilainya sama. Ketika kita betul-betul menjaga, ketika kita mengupayakan secara istiqomah dan penuh keyakinan terhadap sang mursyid, sebetulnya nanti ketemunya sama. Makanya luar biasa pengersabah membuat tuntunan yang mudah, ringan, bisa siapa saja. Syaratnya cukup sudah balik. Ya, terus mau mengamalkan itu pun amalkan semampunya lagi, nggak dituntut harus. Gitu. Nanti kalau kamu nggak harus, nggak sesuai tuntunan, kamu celaka. Nggak begitu. Kualat, tidak begitu. Amalkan semampunya, luar biasa. Lagi-lagi ketika ada kebijakan semampunya, lalu kita ya karena semampunya, padahal kita masih mampu 165 ini 3 kali terus. Tapi itu pun masih ditolerir oleh guru. Nggak apa-apa, masih alhamdulillah bisa 3 kali. Selalu guru kita alhamdulillah bagus, baik, masya Allah, luar biasa. Pengersabah mursyid kamil mukamil beliau, sempurna dirinya dan menyempurnakan yang lain. Yang beratnya cukup beliau, kita tidak perlu yang berat-berat, masya Allah. Tapi itu tadi lagi-lagi karena kita dapatkan mudah, terus kita abaikan. Seolah ini tidak luar biasa. Biasanya kalau yang berat-berat dianggap luar biasa nih. Wah, kalau saya dapatkannya, saya puasa. Udah gitu puasanya aneh-aneh, tidak umum. Pasti dalam pikiran kita, oh ini hebat, ini luar biasa. Oh gitu ya. Apalagi kalau kita sudah menempuhnya tamat lagi, selesai. Orang tahunya puasa itu nahan makan, minum, jima di siang hari seperti puasa Ramadan. Ini kita mampu melaksanakan puasanya yang luar biasa, tidak umum. Sampai puasa enggak bicara selama sekian hari. Puasa enggak ketemu orang. Puasa enggak minum. Puasa enggak bersentuhan dengan kulit perempuan. Puasa macam-macam puasanya. Lalu dalam pikiran kita, oh ini pasti pengajaran hebat ini. Makna hebatnya pasti asosiasinya nih, gambaran pikirannya ke sesuatu yang bersifat karomah yang aneh-aneh. Pasti kesana tuh arahnya tuh. Wah, ini kayaknya kalau ini diamalkan, karena ini tidak umum nih, aneh. Makanya pasti yang ada yang luar biasa di sini. Nah, pasti paling tidak ada penasaran kita nih. Lalu bertanya, apa sih rahasianya dari puasa seperti ini? Nah, ada kepenasaran di situ. Tapi hati-hati, rasa penasaran itu jangan mendorong kita setelah kita tahu malah menjebak. Menjebaknya begini, ketika kita tahu nih rahasia kamu puasa ini itu, nanti ada hikmahnya. Satu saat kamu akan bisa terbang. Nah, nanti setelah ini kamu bisa menghilang. Nanti setelah ini kamu bisa tidak tahan bacok. Misalnya, nah maka hati-hati. Apakah itu mengganggu? Tidak. Itu. Ya kita nganggap enggak lah, nggak bakalan ganggu. Kok saya udah mantep kok, hanya ridho Allah. Paling tidak adalah mengganggunya. Wah, saya pengen bisa terbang, saya pengen bisa menghilang ini. Kalau saya bisa terbang, saya bisa menempuh perjalanan kilat. Kalau saya bisa menghilang, nah, saya bisa begini dan begitu. Dianggap hal itu hal yang luar biasa. Padahal itu hanya
bumbu-bumbu kembang-kembang. Padahal itu hanya sekedar Allah perlihatkan untuk menguji kita, apakah kita akan terjebak di situ? Apakah itu nantinya akan menguatkan kepada makna lillahnya untuk ridho Allahnya, atau malah berhenti stuck di situ? Nah, di situ ujiannya. Kalau kita terjebak di situ, maka rugi kita. Mending kalau sebatas rugi, kalau pada akhirnya celaka, lebih dari rugi. Ya. Nah itulah, jadi hadirin, tuntunan yang sudah guru berikan ini yang maha luar biasa. Jadi kalau kita sudah menafikan, meniadakan nafsu keinginan kita, yang ada Allah, maka ini makom orang ini, makomnya sudah luar biasa, tidak ada tandingnya itu. Kalau sudah tidak lagi karena dorongan nafsu kepentingan pribadinya, dia buang, dia kikis habis hanya untuk ridho Allah, itu luar biasa. Nah karena hadirin, untuk bisa pada akhirnya kita sampai kepada Allah itu, salah satunya kita harus meniadakan kitanya, nafsunya. Kalau nafsu masih ada mendorong, nanti menghijab itu. Maka di dalam tarekat tasawuf ada konsep yang namanya takhalli, pengosongan diri, penapian diri, memfanakan diri. Yang ada hanya Allah, hanya Allah. Untuk bisa sampai tahap hanya Allah, kita masih kesulitan. Karena siapa kita bisa mampu merasakan hanya Allah. Maka gabungkan kita dengan orang yang sudah bisa hanya Allah. Siapa dia? Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak bertemu beliau, kita hanya tahu beliau dari hadis-hadisnya. Lalu kepada siapa lagi? Kepada sahabatnya. Kepada siapa lagi? Tabi'in. Kepada siapa lagi? Aulia Allah. Kepada siapa lagi? Para ulama warasatul anbiya. Nah dekatnya pemahaman kita dalam berteko, bergabungkan diri kita kepada Guru Agung Pangersa Abah. Nah jadi sudah, kita bersyukurnya dipertemukan dengan Guru Agung Pangersa Abah. Artinya kita tinggal ikut ke beliau, gabung ke beliau, karena beliaulah nanti yang menghantarkan. Nah kalau kita tidak gabung dengan orang-orang soleh, karena ada keterangan kun ma'allah, fa'ilam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa'innahu yusiruka ilallah. Gitu ya. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, maka gabungkan kamu bisa bersama dengan orang-orang yang sudah bisa bersama Allah. Siapa? Tadi para rasul, para sahabat, tabi'in, para aulia, Guru Agung Pangersa Abah. Jadi kita sudah nggak usah berpikir yang berat-berat kok, yang ribet-ribet. Cukup kita dipertemukan dengan Guru Agung. Udah ikuti beliau. Dan yakinkan hadirin supaya kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari beliau, tuntunan bimbingan beliau. Yakinkan sampai saat ini bahwa beliau tetap memimpin kita dengan caranya beliau di alam barzahnya. Karena seorang aulia, seorang sholih hanya pindah tempat alam saja. Jadi beliau termasuk di dalam mengijazah, mentalkin, itu masih beliau. Wakil talkin ini wasilah. Makanya nanti bagi yang baru mau talkin ini, jadi jangan meyakinkan yang mentalkin saya, jangan. Saya hanya wasilah. Wakil talkin yang lain hanya wasilah. Semua yang mentalkin beliau, Guru Agung Pangersa Abah. Ya. Jadi saya dan wakil talkin yang lain hanya wasilah. Harus meyakinkan terhadap gurunya. Itu ciri murid. Yakinuka mursiduka. Jadi harus meyakinkan siapa guru kita. Setelah yakin, ikuti tuntunannya. Jangan sekedar yakin cukup tapi tidak mengikuti tuntunan.
Katanya yakin, tapi terhadap tuntunan guru kita buat direka-reka lagi, dibuat pantas-pantas lagi. Misalnya, ini pantasnya karena zamannya sekarang begini, gimana kalau cara begini pakai ini? Nah, kita begitu tuh, nafsu tuh. Maka hati-hati. Kalau sudah ada dorongan hawa nafsu itu hati-hati. Gitu ya. Bukan begitu caranya. Tapi perkuat saja, perbanyak saja tuntunan itu, amal guru, nanti gurulah semua yang akan membukakan hidayah, membukakan keberkahannya. Apakah nanti guru memberikan keterbukaannya melalui ada pengajaran lain misalnya, ada cara yang lain misalnya, maka kalau itu terjadi, itulah yang saya katakan, yang saya sampaikan, khususiyah. Jadi kalau sudah muncul khususiyah juga hati-hati. Cukup untuk dirinya, jangan untuk orang lain. Jadi hal-hal pemikiran seperti ini saya sampaikan, ini termasuk pada tanbih bahwa kita harus arapik tilik jeung pamilih. Jadi harus ada kewaspadaan diri, ketelitian diri di dalam mengambil sikap, di dalam mengambil keputusan, di dalam melakukan pengamalan, di dalam melakukan pengamanan dan pelestarian. Jadi khususnya pengurus, nah ya, di dalam mengambil keputusan di dalam kepengurusan, maka semua muaranya harus atas dasar khidmah. Karena berbeda pengurus kita dengan pengurus yang lain. Jangan disamakan. Jadi seberapa wawasan kita di dalam keorganisasian, saya yakin di sini banyak ikhwan-ikhwan yang sudah banyak pengalaman di dalam organisasi-organisasi. Mohon bedakan, karena organisasi di lingkungan Pondok Pesantren Sulai adalah organisasi khidmah. Kepada siapa? Bukan kepada pengurus, bukan kepada ketua, bukan kepada penasehat, bukan kepada siapapun, tapi khidmah kita kepada Guru Agung Pangarsa Abah di Suryalaya Tasikmalaya. Artinya keputusan yang dibuat baik di Tangerang, di Cianjur, dimanapun, itu keputusan yang finalnya sementara. Harus begitu. Karena kita khidmah, maka nanti keputusan yang sudah dibuat mufakat di daerah, ujungnya sampaikan ke pusat, nanti terserah pusat. Nah, harus seperti itu. Sekalipun di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga misal mengatur lain, sekalipun itu kan aturan organisasi yang umumnya. Tapi itu tadi ada sisi yang harus dikembangkan di dalam organisasi di Suryalaya ini adalah kekhidmahan kepada Guru Agung. Sehingga ketika keputusan kita ternyata tidak diterima oleh pusat, maka kita harus kembali kepada sami'na wa ata'na. Ikuti tuntunan pusat. Jangan merekedewang cek Sunda nama. Karena kita sudah diputus di daerah, pusat nggak setuju, jalan terus. Nah, berarti itu kita termasuk nantinya tidak ada di sana. Maka hati-hati dalam thariqah, ketika kita tidak ada kepada guru, itulah yang menghancurkan perjalanan kita. Sebaliknya kalau kita husnul adab, itu juga yang menghantarkan kita dengan cepat husul pada Allah. Maka ilmu apapun ketika berbenturan dengan hikmah, kesampingkan. Jangan dikedepankan ilmu, gitu ya. Adab yang harus diperhatikan. Jadi kalau sudah adab, sampai hal yang detil diperhatikan itu. Jadi sampai apa yang guru berikan lalu kita jaga, kita lestarikan. Di samping itu ada hal lain yang bersifat dari sisi manusianya, dari sisi kemanusiaannya, itu pun tetap diperhatikan. Itu adab. Jadi full adabnya. Jadi yang saya maksud, kalau guru kita dulu Pangarsa Abah masih ada nih, beliau ada satu keinginan, satu cita-cita. Nah kita tanggap nih sebagai murid. Wah, guru punya keinginan nih, harus kita wujudkan ini. Nah itu hikmah tuh.
Sampai hal keinginan apa saja yang detil sekalipun diperhatikan oleh muridnya. Gitu. Ya, terus guru itu cerita cerita cita-cita apa, tangkap tuh ikhwan itu. Wah, ayo kita pernah dengar nih abah begini, yuk kita jadi wujudkan. Wah, gitu. Ada semangatnya di situ, semangat yang luar biasa, himmah itu di situ, berhubungan dengan kehimmahan kepada guru. Ya, nah jadi mohon nih, sekarang di mana-mana alhamdulillah muncul semangat baru di kalangan kita ikhwan ini. Nah, maka semangat apapun yang muncul di dalam diri kita ini, mari kita arahkan kesemangatan ini demi khidmah kepada Guru Agung Pengasaban, gitu ya. Intinya demi itu, bukan demi yang lain, semangat itu. Jadi semangat. Nah, kemudian di dalam rangka menjaga khidmah dan adab ini, bagi sebagian kita yang diberi kelebihan ini, baik itu kelebihan ilmu, kelebihan harta, atau dari yang lain, itu biasanya nanti ada dorongan nafsu ini dan iblis di situ, dorongan yang masuk nanti pemikirannya pada wilayah tuntunan. Contoh, saya pernah mempelajari ilmu-ilmu lain di dalam thariqah. Saya pernah belajar ilmu falak, ilmu bintang, saya pernah belajar ilmu ulumul hadis, ulumul Quran, dan ilmu-ilmu lain. Nah, dari pengalaman saya dalam menempuh ilmu ini, lalu saya masukkan ini, kalau khotaman ini saya masukkan ilmu falak misalnya, maka ini jadinya hitungannya segini. Lalu saya coba rubah hitungan khotaman demi ilmu falak misalnya. Nah, padahal belum tentu juga ilmu falak yang saya perdalam itu sesuai dengan ilmu falak yang sebenarnya, gitu ya. Tapi udah, mentang-mentang saya bisa, udah, yang penting saya bisa kok. Jadi sepertinya bisanya saya menjadi benar mutlak gitu. Padahal banyak ilmu falak yang lain, gitu ya. Tapi kita sok bisa saja. Lalu saya coba masuk. Maka yuk, saya bilang aja teman-teman, ikhwan, nanti kita ketemuan malam minggu atau ketemuan kapan, di mana kita khotamannya begini nih. Kenapa begini? Ini menurut ilmu falak. Nah, gitu. Lalu coba diamalkan dengan ilmu falaknya. Nah, itulah hati-hati yang saya maksud. Jangan kelebihan di dalam ilmu, di dalam yang lain, lalu membuat kita menjadi mencoba-coba, membuat pantasnya gini, pantasnya begitu. Hati-hati. Jadi nanti akan kembali kepada kita. Tinggal tanggung jawab saja. Asal tanggung jawab, monggo. Gitu ya. Tapi kalau sekiranya nantinya mau begitu, ya sudahlah, bikin thariqah sendiri saja. Gitu. Ya. Jadi daripada gitu ya. Kan semua pilihan, silahkan. Mau istiqomah, mau keluar, mau tetap, mau bebas, silahkan, pilihan kok. Yang untung siapa? Ya yang untung, yang milih silahkan. Yang untung yang milih, yang rugi yang milih, kan gitu. Yang penting guru sudah memberikan batasan. Kalau ditambah, dikurang, guru tidak bertanggung jawab. Jadi ya. Nah, lalu muncul lagi dalam pikiran ini nggak nambah kok. Nah, dikasih ilmu lagi tuh, masuk lagi ilmu nih, nggak nambah kok ini. Ini kan hanya sekedar mengurai saja kok dari kalimat ini. Misalkan gini, kan di dalam tawasul ada summa ila arwahi jami'il mu'minin, atau summa ila arwahi walidina walikum wa masyaihina masyaih. Itu kan hadoroh kepada guru-guru. Lalu kita coba tambahkan, masukkanlah guru-guru kita yang lain di situ. Kan memang secara makna tidak menambah itu, hanya mengurai.
Kan sudah masuk jami'i di situ, walidina. Ada yang syahina di situ. Guru-guru. Oh, berarti secara ilmu masuk nih. Wah, saya masukkan nih guru saya yang dulu ngajarin ilmu falak. Saya masukin guru saya yang pernah mengajari ilmu hadis. Pakai khususon. Gitu ya. Secara ilmu sepertinya tidak nambah, memang. Tapi ya bagi yang lebih teliti lagi, yang waspada, yang warok, maka apapun yang ada dalam tuntunan itulah yang diamalkan, tidak ada lagi coretan-coretan lain. Sekalipun secara keilmuan itu tidak menambah, memang mengurai gitu. Kan pernah ada yang menyampaikan sana, sampai Pak Kiai, gimana kalau saya di ila hadrati abaina wa ummahatina, saya sebut nama bapak saya, ibu saya, boleh enggak? Sampai dia begitu. Saya tanya balik, apakah dengan abaina wa ummahatina kamu tidak meyakinkan bahwa ini sampai ke orang tua kamu doanya? Nah, kan gitu. Jadi maksudnya kita mau menyebut nama itu kamu itu yakin nggak dengan ilah hadroh ini gitu? Jangan-jangan nggak yakin. Padahal kalau yakin nggak usah disebut pun disampaikan doanya gitu. Kita nggak menyebut nama orang tua, nggak menyebut nama saudara pun ada ikhwanihi, ada saudara kok masuk kok. Tinggal yakin di situ. Kadang-kadang gitulah kita kadang-kadang seperti kalau nggak disebut nggak sampai, seperti kalau nggak disebut nggak gimana gitu. Ya. Jadi gitu. Sampai ada yang marah-marah ibu ya, lupa. Gara-garanya gini, kita nitip doa nih ke MC di majelis doa nggak kesebut tuh. Gitu. Padahal manaqib ini sudah diawali di khotaman. Khotaman itu ada ilah hadrati banyak. Dan di MC juga sudah dibacakan pada umumnya yang tertulis yang tidak sebenarnya sudah masuk itu. Nggak perlu lagi kenapa mesti marah gara-gara nggak disebut. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya jadinya ketahuan nih kebodohan kita sebetulnya kalau begitu. Oh, berarti sesungguhnya kamu nggak yakin dengan ilah hadrah itu. Sama aja dengan begitu. Jadi sama aja, saya ini nggak yakin dengan ilah hadrah itu, maka tolong bacakan, sebutkan nama ini karena saya nggak yakin seperti gitu. Tapi siapa yang berani mengatakan itu? Saya nggak yakin dengan ilah hadrah ini. Nah gitu ya, jadi tolong Bapak dan Ibu, kita sudah dibimbing oleh guru mursyid pengersa Abah dengan bimbingan yang luar biasa. Kita sudah sedang dihantarkan oleh beliau untuk menuju Allah. Lalu gara-gara su'ul adab, gara-gara mencoba ilmu kita masuk di dalam tuntunan itu, kita malah akhirnya terhempas dari jalan yang sudah guru berikan.